Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Pejawaran, yang kami hormati Ketua Paguyuban Dharma Wanita Korwil Pejawaran, yang kami hormati pula anggota Paguyuban Korwil Pejawaran. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat, sempat, sehingga kita masih bisa bermuajahah atau bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian dalam acara Dharma Wanita pada siang hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekedar yaitu mengisi kultum, ya. Bukan istilahnya saya ini memberi pengajian, tapi cuma mengisi kultum untuk mengingatkan terutama kepada diri kita sendiri dan nanti bisa untuk orang lain. Saya akan mengambil tema di sini yaitu mengisi hari. Kita dilahirkan di dunia ini untuk apa sih di dunia ini? Yaitu ada 8 keutamaan. Yang pertama yaitu melaksanakan sholatul lail, yaitu sholat malam, yaitu sholat duha dan sholat witir. Memang untuk sholat malam itu sangat berat karena malam-malam itu kita harus bangun, mengambil air wudhu untuk bersolat. Tapi kalau sudah terbiasa, alhamdulillah kita seolah-olah kayak dibangunkan untuk bangun jam setengah 3, ya, jam setengah 3. Ya, paling gaseknya jam 2, ya, 2 sampai 3 malam. Alhamdulillah, nanti kalau sudah terbiasa, itu kita seolah-olah itu kalau sudah tidurnya kayak dibangunkan, ya, dibangunkan. Nah, ini adalah sholatul lail. Memang sangat berat, ya, sangat berat. Tapi kalau sudah terbiasa, ya alhamdulillah merasa penaknya ringan, merasa ringan. Karena untuk sholatul lail itu manfaatnya itu besar sekali. Kita memohon kepada Allah apa saja, insya Allah itu akan terkabulkan, yaitu pada sholatul lail. Yang kedua yaitu sholat tepat waktunya. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat, karena sholat itu adalah sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu sebagai tiang agama. Walaupun kita misalnya sedang sibuk, tapi kalau sudah ada panggilan untuk sholat itu ada adzan, kita bersegeralah untuk mengambil air wudhu. Nah, ini adalah sholat harus tepat waktu. Ditambah lagi dengan sholat berjamaah untuk menambah, yaitu derajatnya 27 derajat. Yang ketiga yaitu berwudu sebelum tidur. Kita kalau belum ini, ya, kalau mau tidur itu harus berwudu dahulu. Tidak tahu bok-bok nanti kita diambil oleh Allah, ya, diambil dari Allah sedang tidur, kan kita sudah bersuci, ya, bersuci. Berwudu adalah menghilangkan hadas kecil, ya, dan bersuci. Jadi misalnya kalau kita sudah berwudu, rasanya sudah tenang, ya, sudah tenang, sudah ini, sudah bersih, ya, sudah bersih. Yang keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita di dalam kandungan dari orang tua itu selama 9 bulan. Kan kasihan, dibawa kemana-mana, ya, dibawa kemana-mana, dibawa ke pasar, dibawa ke
ke ini sekolah kemana saja itu kan kasihan ibunya. Kita dilahirkan sudah besar, sudah dinikahkan, kita tidak boleh istilahnya durhaka kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita adalah yang perlu kita hormati. Jangan sekali-kali membentak-bentak kepada kedua orang tua. Setiap waktu kita harus mendoakan kedua orang tua, yaitu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu setiap waktu jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Misalnya nyuwun sewu, orang tuanya sudah meninggal juga tetap didoakan semoga selamat di akhirat. Yang selanjutnya adalah istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itu ya sedikitnya harus tahu artinya. Misalnya cuman arti dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu diteliti dulu tuh di ini ya, arti dari surat tersebut. Tapi kalau belum bisa artinya ya yang penting kita membaca Al-Quran. Allah lah yang Maha tahu. Apalagi kalau kita sudah punya grup ya. Kalau di sini sudah punya grup tadarus belum? Ya, grup tadarus. Itu kalau misalnya punya grup tadarus bisa 2 malam itu khatam, itu 30 orang, 1 orang itu 1 juz. Ya, alhamdulillah di grup saya sudah khatam berapa 1 tahun lah, 1 tahun dikhatamkan 2 hari sudah khatam. Jadi 1 orang itu 1 juz, 1 orang 1 juz. Alhamdulillah, jadi semangat juga untuk kita membaca Al-Quran. Di samping itu kita membaca Al-Quran kan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membacanya dengan baik, tartil pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, kalau panjenengan sudah punya grup, buatlah grup tadarus, cari 30 orang untuk bikin grup tadarus. Jadi 1 orang itu 1 juz. Pasti semangat ya. Dilalah ya mau nek awang-awangan ngaji, wedi ketinggalan kancane, alhamdulillah jadi semangat untuk membaca Al-Qur'an. Diusahakan itu setiap sholat fardu kamu harus membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Walaupun cuma 1 ayat, itu dibiasakan membaca Al-Quran. Nah, kalau ini ya habis subuhan ya, atau habis sholat duha, sholat ya malam, itu sedikit misalnya 1 ayat tidak apa-apa, yang penting kita membaca Al-Quran. Tapi yang lebih ini ya waktunya longgar itu biasanya sehabis maghrib ya. Sehabis maghrib itu bisa nyampe 1 juz. Waktunya juga tidak terlalu kesusul. Tapi kalau yang ini misalnya karyawati kan kalau membacanya habis subuh pasti akan kesusul ya, keburu-buru. Contohnya saya jam 5 harus berangkat dari rumah. Jam 5 harus berangkat dari rumah kan kesusu sekali, keburu-buru mbak, tidak ada bis nanti dari Banjar ke Wonosobo, tidak ada bis. Jadi ya saya ya membacanya itu sehabis maghrib, yaitu waktunya juga longgar. Yang selanjutnya adalah yang keenam, memperbanyak sedekah untuk menutupi pahala. Sedekah itu apa berupa apa saja? Tidak ya, kita memberikan misalnya ilmu yang bermanfaat kepada putra-putri panjenengan juga termasuk sedekah. Yang penting kan ikhlas ya. Ikhlas misalnya mengasih ilmu membaca Al-Quran ya, itu termasuk sedekah.
kepada anak didik kita. Terus selanjutnya yaitu yang ketujuh, menebarkan salam dan bersilaturahmi. Ketika kita bertemu dengan teman, jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu saling senyum, saling menyapa, saling sopan dan saling santun, yaitu 5S. Ketika kita bertemu dengan teman, jangan hai, tapi kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkanlah salam. Yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Ini yang terakhir, memperbanyak istighfar. Kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa tidak. Ini kalau mengerjakan sholat kadang-kadang ya mundur sih, dengan waktunya sudah sholat belum, malah ditunda-tunda. Nah, kita harus mengucapkan kalimat yaitu istighfar astagfirullahaladzim. Masa wis jam semene kok urung sholat, kita jadi ingat kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, pengampun bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Apabila kurang pas bagi ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang disampaikan tadi dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.